kita ingin sukses itu. Oke. Halo? 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 Kedengeran, Pak. Oke, baik. Kedengeran. Ya, saya ada notifikasi soalnya. Ya, kedengeran. Baik. Jadi kenyataan dari perjuangan kita itu kita harus sadar bahwa ada dua kemungkinan dari perjuangan itu. Walaupun kerinduan kita ingin sukses, tetapi kenyataan yang harus kita hadapi adalah sukses dan gagal, gitu kan? Itulah realita yang harus kita hadapi. Walaupun kita rindu sukses, rindu berhasil, tetapi ada dua kenyataan yang harus kita persiapkan diri kita, bahwa dalam perjuangan itu ada kemungkinan kita memang sukses, tetapi ada juga kemungkinan untuk gagal. Memang saudara, kegagalan dan keberhasilan adalah seperti dua sisi mata uang bagi setiap orang. Karena kegagalan dan keberhasilan adalah sesuatu yang kerap terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Orang yang gagal pasti pernah berhasil, dan orang yang berhasil pasti pernah gagal. Tidak ada, saudara, orang yang gagal terus-menerus tanpa pernah berhasil. Dan tidak ada juga orang yang berhasil terus-menerus tanpa pernah gagal. Saudara-saudara, bisa saja ada orang hari ini menurut dunia dia sukses, dia berhasil, tetapi gagal di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, ada juga mungkin orang dianggap dunia ini gagal, tetapi di pemandangan Allah berhasil. Oleh karena itu, keberhasilan yang hakiki, saudara, bahwa tidak ditentukan dari keadaan seseorang itu, tetapi dari bagaimana orang itu menyikapi keadaannya secara benar. Saudara, mungkin saudara gagal hari ini, tetapi saudara bisa sukses dalam kegagalan Anda kalau Anda bisa menyikapinya secara benar. Tetapi bisa saja Anda berhasil hari ini, tetapi di pemandangan Allah gagal karena keberhasilan Anda tidak bisa maknai secara benar. Jadi pertanyaan yang perlu kita ajukan dalam diri kita menyikapi sukses dan gagal adalah bagaimana seharusnya kita melihat sukses dan gagal kita dalam kacamata dan pandangan Allah, atau dalam arti dari kacamata Alkitab. Apapun sisi-sisi kehidupan kita, saudara, gagal atau berhasil, atau gagal atau sukses. Namun saya yakin, saudara, bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya, dia akan dan pasti mengalami keberhasilan apapun sisi-sisi kehidupannya. Baik dikala dia sukses ataupun dikala dia gagal. Sebagaimana apa yang kita sudah baca tadi, kalau kita bisa menyikapi keberhasilan dan kegagalan menurut kacamata firman Tuhan itu tadi, maka sisi-sisi apapun kehidupan kita akan berhasil. Tentu berhasil bukan karena kita, saudara, tetapi karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Kita melihat contoh Paulus, dan dia sudah menuliskan itu dari apa yang kita sudah baca tadi. Berarti dia sudah melewatinya. Karena dia sudah melewatinya, dia menuliskan sebagai sebuah pembelajaran bagi kita hari ini, bahwa kita pun pasti berhasil seperti Paulus yang berhasil dalam hidupnya, apapun sisi-sisi kehidupannya. Baik dikala dia sukses secara dunia, maupun mungkin di kacamata dunia ini dia gagal, tetapi tetap berhasil, saudara. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi sukses dan gagal itu secara benar, saudara, sehingga kita berhasil apapun keadaan kita hari ini? Saya tidak tahu kondisi Anda hari ini apakah sedang berhasil atau gagal. Nggak menentukan hidup Anda berhasil di hadapan Tuhan di saat-saat apapun Anda hari ini kalau Anda tidak menyikapinya secara benar. Nah, sikap yang pertama yang harus kita miliki kalau ingin berhasil melihat realita hidup kita dimanapun kita ada, apakah kita sedang di atas hari ini atau sedang di bawah. Nggak jadi masalah. Allah tidak terlalu mempersoalkan di mana posisi kita hari ini, di atas atau di bawah.
tetapi bagaimanakah kita menyikapi keadaan di atas dan keadaan di bawah. Nah, sikap yang pertama menurut Paulus, dan dia sudah saksikan itu karena dia sudah melewati dalam pengalaman hidupnya, adalah seperti apa yang dikatakan pada ayat yang ke-12 tadi, pasal 4 dari kitab Filipi. Dia berkata begini, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Saudara, dalam tulisannya ini Paulus menyadari dan memberikan kesaksian kepada kita hari ini bahwa dalam hidupnya tidak pernah ada masalah ketika dia diperhadapkan kepada kekurangan atau kelimpahan atau keberhasilan atau kegagalan. Dia bisa memaknai secara benar arti dari kenyang maupun lapar, saudara. Itulah sebabnya dia mau berkata begini, "Saya berhasil dalam hidup ini karena saya mampu memaknai setiap sisi kehidupan saya. Apakah ketika saya ada di atas atau ketika saya ada di bawah? Apakah ketika saya berhasil menurut dunia ini, dalam kacamata dunia ini, atau mungkin dianggap dunia ini saya gagal? Saya ngerti apa arti semua itu." Jadi hidupnya tegar, hidupnya tetap tegar, tetap kuat ketika mengalami kegagalan dan keberhasilan. Sebab tidak sedikit, saudara, ada banyak orang ketika berhasil justru hilang dari Tuhan. Dan ketika gagal, dia hancur. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Aku tahu itu apa arti kekurangan, apa arti kelebihan. Aku tahu itu apa arti sukses, dan apa arti gagal." Jadi tidak masalah bagi Paulus dimanapun posisi hidupnya, berhasil atau gagal. Karena dia bisa memaknai kedua hal itu, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun di dunia ini termasuk dalam kehidupan kita yang terjadi secara kebetulan, saudara. Kalau hari ini Anda misalkan lagi sukses, apapun itu bentuk kesuksesan Anda, hal itu bukan suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Demikian juga mungkin hari ini Anda sedang gagal. Itu pun ada dalam pantauan dan seizin Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memaknai kedua hal itu pada porsinya masing-masing? Saudara, keberhasilan yang hakiki adalah menyangkut satu kepekaan dan keterampilan dalam menjabarkan kondisi-kondisi yang ada, baik itu ketika gagal maupun ketika berhasil. Nah, ketidakmampuan untuk memaknai kesuksesan akan menjerumuskan orang yang mengalaminya. Dan sebaliknya, orang yang berada dalam kegagalan bisa menghancurkan orang yang mengalaminya. Orang yang berada dalam posisi sukses tetapi tidak bisa memaknai kesuksesan itu secara benar, bisa menjadikan orang tersebut menjadi pongah atau sombong karena merasa bahwa dia mampu tanpa Tuhan. Demikian juga, saudara, dengan orang yang sedang mengalami kegagalan. Kalau orang itu tidak bisa menerjemahkan kegagalan itu secara benar, orang tersebut cenderung untuk mengasihani diri sendiri dan tidak mengerti bahwa dalam setiap kegagalan ada sesuatu pesan bahwa kita akan dibawa kepada sesuatu hal yang lebih baik. Saudara, ada istilah yang berkata kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi kalau ada orang hari ini mengalami kegagalan lalu hancur, itu adalah kehidupan yang paling menyedihkan itu, saudara. Udah gagal di mata dunia, gagal juga di hadapan Allah. Tetapi kalau saudara bisa memaknai kegagalan itu dari kacamata Allah, ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kita di saat-saat seperti itu. Mungkin itu susah, sulit. Tetapi kalau kita mampu memaknainya, maka kita pun akan bisa melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah kegagalan itu. Dan itulah arti keberhasilan hidup, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaktepatan dalam memaknai kesuksesan dan kegagalan melahirkan pengaruh negatif dalam kehidupan orang yang mengalaminya, saudara.
Berarti itu juga merupakan sebuah kegagalan hidup, walaupun mungkin di kacamata dunia kita berhasil. Tetapi kalau kita bisa memaknai secara tepat dan benar keberhasilan dan kegagalan, maka kedua hal itu akan membentuk hidup kita menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil. Dimanapun posisi kita hari ini, saudara. Orang yang berhasil selalu mengalami suatu kesempatan di mana dia pernah juga gagal, tetapi gagal itu masuk dalam kategori sukses, karena dia bisa memaknai kegagalan itu sebagai suatu kendaraan untuk menuju keberhasilan. Kita lihat orang-orang berhasil hari ini, saudara. Kalau kita tanya mereka, ada banyak kegagalan yang mereka alami dalam hidup mereka. Tetapi bukan membuat mereka menyerah. Justru akan mendorong mereka semakin giat. Sampai pada akhirnya mereka berhasil dalam kehidupannya. Kita tahu Bill Gates itu, saudara, orang yang putus sekolah, putus kuliah. Tetapi bukan membuat dia tidak punya masa depan, saudara, karena putus sekolah. Justru walaupun dia gagal dalam studinya, tetapi dia berhasil sebagai seorang orang terkaya, salah satu terkaya di dunia hari ini. Dengan Microsoft-nya, saudara. Jadi kalau kita tanya Bill Gates itu banyak kegagalan dalam hidupnya. Tetapi dia bisa memaknainya untuk mendorong dia mencapai keberhasilan di kesempatan yang lain, saudara. Jadi, seorang percaya yang berhasil di mata Allah adalah seseorang bisa memaknai sebuah kesuksesan sebagai kesempatan untuk berkarya bagi Kristus. Dan juga bisa memaknai sebuah kegagalan sebagai kesempatan bagi Allah untuk membentuk hidupnya untuk suatu maksud dan rencana Tuhan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36 berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apapun kondisi kita hari ini, saudara, apakah kita sedang sukses atau sedang mengalami kegagalan, Allah ingin agar kita mempermuliakan Allah di sana. Allah ingin agar Dia dimuliakan di sana. Karena untuk itulah Allah mengizinkan semuanya itu terjadi, saudara. Jadi tidak kebetulan Anda sukses. Dan tidak kebetulan Allah membawa Anda ke tempat yang Anda impikan dalam hidup ini. Karena ada maksud Allah supaya Allah diagungkan di sana. Tetapi tidak kebetulan juga Allah izinkan Anda mengalami kegagalan. Supaya di sana pun Allah diagungkan dan ditinggikan. Karena untuk itulah Allah izinkan segala sesuatu. Jelas dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia. Dan kepada Dia. Dengan satu tujuan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, apapun sisi-sisi kehidupan Anda hari ini, maknai sisi-sisi kehidupan kita itu, apakah ketika kita sukses atau gagal secara benar. Dan kalau kita bisa memaknai keberhasilan kita dan kegagalan kita secara benar, dan itulah sukses yang hakiki, itulah sukses yang sejati. Dan itu yang pertama, saudara. Jadi siapapun kita, bisa kita berhasil dimanapun posisi kita hari ini. Kalau kita bisa memaknai posisi kita itu secara benar. Bahwa di situ Allah ingin diagungkan dan ditinggikan. Yang kedua, saudara, kalau kita baca ayat yang ke-13 tadi, Filipi pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Saya bacakan untuk kita lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, bagi Paulus, kegagalan dan keberhasilan adalah sesuatu peristiwa yang harus dijalani. Dan itu juga yang harus kita miliki sebagai sebuah prinsip, harus dijalani. Nah, berhasil tidaknya kita menjalani keberhasilan dan kegagalan itu akan sangat menentukan di ujungnya nanti, saudara. Di ujungnya lah yang menentukan kita berhasil atau tidak. Mungkin hari ini di kacamata dunia ini Anda berhasil. Tetapi ketika Anda menjalani keberhasilan itu tidak seperti yang Tuhan maksud di akhir perjalanan hidup Anda akan dinilai oleh Allah berhasil atau tidak. Dan Paulus berkata,
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara di sana apa? Kegagalan atau keberhasilan. Dia mampu menjalaninya. Dia mampu melewatinya. Sebuah perlombaan lari misalkan saudara, hanya disebut berhasil atau sukses kalau dia mengakhiri pertandingan itu, saudara, perlombaan itu. Bukan di tengah jalan, bukan. Di akhir dari pertandingan itu. Dan ternyata Paulus berkata, aku dapat menanggung semua. Artinya, aku dapat melewati semua. Jadi keberhasilan yang hakiki, saudara, dalam hidup ini, kita akan berhasil dalam hidup ini, dimanapun kondisi kita hari ini, kalau kita mampu menjalani posisi-posisi hidup kita itu. Apakah kita sedang berhasil menurut dunia ini, atau gagal? Mungkin dunia berkata kita gagal, tetapi kita mampu melewati kegagalan itu dengan benar, seturut dengan firman Allah. Kita mampu kuat tetap dalam melangkah di jalan Tuhan. Disitulah kita berhasil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan dan kesuksesan adalah suatu kondisi yang bisa diilustrasikan sebagai suatu peta kehidupan, saudara. Di mana kita harus menjalaninya. Di mana dalam peta itu ada satu tempat yang harus kita tuju. Dan di sanalah kita akan ditentukan berhasil atau tidak. Kalau yang pertama tadi, kita harus memaknai atau menerjemahkan secara tepat dan benar kegagalan dan kesuksesan. Dan selanjutnya hasil penerjemahan dan pemaknaan ini harus diaplikasikan dalam langkah yang konkret, yaitu kita harus menjalaninya atau melewati, bukan hanya berhenti pada pemaknaan semata. Mungkin kita tahu apa maknanya kita berhasil, apa maknanya kita gagal. Tetapi tidak cukup hanya itu, tidak berhenti hanya di situ, di dalam pemaknaan. Oh, saya berhasil supaya Allah diagungkan. Oh, saya mengerti bahwa saya gagal, ada maksud dan rencana Tuhan. Tetapi tidak pernah melangkah, melewati semua keberhasilan dan kegagalan itu. Menurut kehendak dan kebenaran firman Allah, sesungguhnya kita adalah manusia gagal, saudara, di hadapan Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Kutanggung di sana, kulewati. Kujalani. Saudara, segala hal yang Anda lakukan haruslah bermuara pada tujuan Allah. Sebab di luar itu adalah sebuah kegagalan, saudara. Dan setiap kondisi yang kita hadapi, baik itu sukses atau gagal, bisa dianalogikan sebagai padang gurun, saudara, yang harus kita masuki dan lewati. Satu kata yang harus kita ingat dalam menjalani sebuah padang gurun adalah kalau sampai di seberang, saudara, adalah jalan terus. Melangkah terus. Perjalanan di padang gurun itu akan kita tempuh dengan sukacita tentunya kalau kita melangkah bukan dengan kekuatan kita. Karena seperti orang Israel, saudara, ada banyak hal yang mereka tidak duga di padang gurun itu. Tetapi Tuhan sudah berkata, apakah menyertai engkau? Jadi kata lain, kalau kita melangkah di tengah-tengah perjalanan hidup kita, baik sukses maupun gagal, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, maka kita akan mampu dan bisa melewatinya secara baik, saudara. Bukan di awalnya sanggup berjalan melangkah dengan semangat, tetapi di pertengahan jalan berhenti. Tetapi melewatinya dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ketika kita melangkah dengan kesulitan yang ada di tengah-tengah perjalanan, menjalani sukses dan gagal itu, dan kadang-kadang kita nggak berhasil, saudara, karena kita mulai kewalahan karena melangkah dengan kekuatan kita, saudara. Pernah saudara lihat seorang artis terkenal, justru karena keterkenalannya dia bingung, saudara. Justru karena pamornya, namanya dielu-elukan, dia stres, saudara. Banyak kisah itu, saudara. Di pemandangan manusia, dia sukses. Tetapi sukses itu justru membuat dia susah, saudara. Kenapa? Karena dia tidak bisa mampu menjalani suksesnya itu. Karena dia menjalaninya dengan kekuatannya sendiri. Ada banyak orang, saudara, artis terkenal justru bunuh diri di tengah-tengah puncak kejayaan hidupnya. Kenapa? Karena dijalani dengan kekuatannya sendiri.
Tetapi Paulus berkata, aku sanggup bukan karena aku mampu bukan karena kekuatanku, tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita mau sukses, saudara, di tengah-tengah keberhasilan hidup kita ataupun di tengah-tengah kegagalan hidup kita, jalani dua sisi itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi kebergantungan kita kepada Tuhan. Sehingga kesuksesan bukan justru menghancurkan kita, membuat kita hilang dari Tuhan. Atau sebaliknya, kegagalan membuat hidup kita berantakan. Tidak. Kita tetap akan melangkah karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu keberhasilan yang memiliki visi kepada satu tujuan, yaitu Allah, akan dimampukan untuk melewati baik sebuah sukses ataupun sebuah kegagalan dengan baik. Jadi kalau keberhasilan Anda bertujuan kepada Allah, atau kegagalan Anda adalah ada maksud Tuhan di dalamnya, maka Anda akan diberi kekuatan. Kita akan diberi kekuatan untuk menjalani sisi-sisi kehidupan kita itu sampai berhasil, saudara. Karena ada maksud Tuhan. Kalau saudara pernah baca Roma pasal 8 ayat yang ke-28, segala perkara Allah turut bekerja dalam segala perkara, katanya, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sebenarnya apapun sisi kehidupan kita, di puncak kejayaan atau di paling rendah kehidupan kita, di sana Tuhan bekerja juga kalau kita tahu itu. Jadi jangan pernah lalu mulai sombong ketika ada di atas, sepertinya kita tidak butuh Tuhan. Atau mulai kita menyalahkan Tuhan ketika kita ada di bawah karena merasa Tuhan tinggalkan kita. Tidak, saudara. Jalani dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kalau kita jalani dengan kekuatan dari Tuhan, kita tahu kenapa kita ada di atas. Dan kita juga ngerti kenapa Tuhan izinkan kita ada di bawah. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Amerika yang sukses di dunia olahraga pada umumnya adalah orang-orang miskin, saudara. Orang-orang rendah gitu ya. Itulah sebabnya mereka coba mau merubah hidup dengan petinju, sepak bola, atau tenis gitu ya. Dan banyak mereka berhasil, sudah. Tapi anehnya, setelah mereka berhasil, justru berantakan hidupnya. Berantakan keluarganya, berantakan pernikahannya. Mungkin ketika mereka miskin, mereka survive, saudara. Bisa bertahan. Tetapi ketika sukses, hilang, saudara. Kenapa? Nggak bisa menjalaninya. Kenapa nggak bisa menjalaninya? Sebab mereka menjalaninya dengan kemampuan mereka, dengan uang mereka, dengan kekuasaan mereka, dengan apa yang ada pada mereka. Dan Paulus tahu itu. Kalau itu yang terjadi, dia akan gagal. Tetapi dia berkata dengan jujur, aku tahu memang jalannya susah. Aku tahu memang jalannya sulit. Ribet memang. Tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin suatu saat Anda bisa berkata, oh saya bisa survive, menjalani, melewati hidup yang susah ini. Puji Tuhan, haleluya, saudara. Tapi tidak jaminan ketika Anda nanti diangkat oleh Tuhan, di ketinggian, saudara, Anda juga bisa survive. Atau sebaliknya, saudara. Mungkin saudara survive ketika Anda di puncak kejayaan. Tetapi masihkah bisa survive ketika Anda jatuh, saudara? Dan Tuhan izinkan ada di paling rendah kehidupan Anda. Anda kenal dengan Choi Yong-gi, pendeta besar dari Korea, saudara. Kalau saudara lihat riwayat hidupnya, dulunya dia adalah orang miskin, saudara. Hampir mati karena penyakit, karena nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Tetapi Tuhan angkat dia menjadi hamba Tuhan besar. Dan punya jemaat yang ratusan ribu, saudara. Dan tentu punya duit yang banyak juga. Harkat dan martabatnya dia angkat oleh Tuhan. Dan suatu saat dia pernah berkata begini, saya nggak yakin kalau Tuhan kembalikan ke tempat saya yang dulu bisa tetap survive, katanya. Kenapa? Karena ada jaminan kalau itu adalah kekuatan dari kita, saudara.
Tetapi dimanapun kita ada hari ini, apapun keadaan yang kita hadapi hari ini, kita akan tetap survive, saudara. Kita akan berhasil dalam hidup ini, bukan dengan kekuatan kita. Oleh karena itu, apapun keadaan Anda hari ini, saudara, di posisi apapun Anda hari ini, Allah tidak terlalu peduli, saudara. Yang Allah pedulikan adalah bagaimana Anda menyikapi posisi Anda hari ini. Apakah Anda menjalaninya dengan kekuatan yang datang dari Tuhan? Ataukah mencoba dengan kemampuan Anda? Suatu saat Anda akan hilang kalau Anda menyikapinya atau menjalaninya dengan kemampuan sendiri. Saudara-saudara, ada banyak orang hari ini, orang Kristen, saudara, hilang justru karena kenikmatan yang dia dapatkan. Tetapi juga tidak sedikit orang Kristen yang hilang juga karena kesusahan yang ada. COVID membuat orang mulai mempertanyakan imannya, kan? Karena dampak dari COVID itu kemana-mana, saudara. Saya tidak tahu bagaimana Anda menyikapi COVID hari ini. Apakah Anda tetap survive dalam iman, dalam keyakinan Anda kepada Tuhan? Dan Paulus berkata, seharusnya kita sebagai orang percaya dapat dan sanggup menanggung semua itu. Kenapa? Karena ada Tuhan, saudara. Bukan karena kita. Oleh karena itu, saudara, apapun sisi kehidupan Anda hari ini, mudah-mudahan Anda sukses. Amin. Mudah-mudahan Anda berhasil. Mudah-mudahan Anda ada di kejayaan dan di impian Anda. Tetapi belum tentu Anda berhasil di pemandangan Allah di sana. Tetapi ketika Anda menyikapi secara benar keberhasilan Anda itu, posisi Anda yang sedang di atas itu secara benar, bisa memaknainya secara benar, maka Anda akan disebut orang Kristen yang berhasil. Dan sebaliknya, saudara, mungkin Anda sedang bergumul hari ini, sedang mengalami masalah, sedang terpuruk barangkali. Mungkin Anda sedang ada di paling bawah kehidupan ini. Tetapi kalau Anda bisa memaknai keadaan itu secara benar, tidak lari dari Tuhan dan menyesali hidup, saudara. Dan tahu bahwa di sini pun Allah bisa berkarya, Allah bisa bekerja. Ada maksud dan rencana Tuhan bagiku. Pemaknaan itu akan menggolongkan kita menjadi orang berhasil, saudara. Tetapi yang kedua, jangan hanya memaknai. Jalani, saudara. Sebab jadi tidaknya kita disebut orang berhasil ketika kita melewati kondisi berhasil itu, kondisi sukses itu, atau sebaliknya kondisi yang gagal itu, saudara. Di saat kita bisa melewatinya sesuai dengan kebenaran firman Allah, tetap teguh di dalam Tuhan, tidak lari oleh karena keberhasilan, tidak hancur oleh karena kegagalan, disitulah kita bisa berkata, saya berhasil, saya sukses. Dan itulah sukses sejati, saudara. Saya berharap setiap kita yang join dalam ibadah ini menjadi orang-orang berhasil. Bukan karena kondisi kita, tetapi karena menyikapi kondisi kita. Sikap yang pertama adalah maknai setiap kondisi Anda secara benar. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam setiap kondisi kita, Allah ingin diagungkan, Allah ingin dimuliakan. Dan jalani setiap kondisi itu dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Supaya di ujung dari perjalanan hidup kita itu, kita tetap mempermuliakan Tuhan. Baik ketika kita ada di atas, maupun ketika kita ada di bawah. Baik ketika kita tergolong sukses menurut dunia ini, maupun tergolong gagal menurut dunia. Sehingga di situ Allah diagungkan dan dimuliakan. Itulah firman Tuhan bagi kita. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami Tuhan. Bahwa apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun status kami hari ini Tuhan, biarlah kiranya di sana Allah diagungkan, Allah ditinggikan. Sehingga ketika kami Tuhan izinkan ada di kejayaan hidup kami, ada di sukses hidup kami menurut dunia ini. Kami tahu kenapa Tuhan izinkan kami ada di sana. Supaya di situ Allah diagungkan.
Kalaupun Tuhan izinkan kami harus mengalami pergumulan dan kegagalan, Allah ingin juga membentuk kami supaya tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Karena tidak ada satupun dalam hidup kami yang terjadi secara kebetulan, Tuhan. Bila kiranya di dalam setiap sisi-sisi kehidupan kami, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Karena untuk itulah Tuhan izinkan kami ada di situ. Baik ketika kami sukses, maupun ketika kami mungkin Tuhan izinkan mengalami kegagalan. Dan tolong juga kami Tuhan supaya mampu menjalani dan melewatinya bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kami tidak akan sanggup. Sekalipun kami sedang sukses hari ini menurut dunia ini. Ada banyak orang terhilang justru karena sukses. Dan juga banyak orang hancur oleh karena gagal, mengalami kegagalan. Tetapi kalau kami jalani dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, di sana pun kami akan mampu dan sanggup melewatinya. Dan itulah sukses yang hakiki. Mampu melewati segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Dan tetap mempermuliakan Tuhan. Berkati firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan